Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Scorn. Silakan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film dimulai dengan pasangan suami istri, Truman dan Patricia, yang sedang tertidur nyenyak tiba-tiba terbangun ketika mereka mendengar suara di rumah mereka. Curiga mungkin itu adalah penyusup. Mereka dengan hati-hati menuju ke bawah, hanya untuk menemukan seorang gadis sedang tertidur di sofa. Truman lalu mengenalinya sebagai salah satu kliennya yang menginap setelah pesta malam sebelumnya. Dia pun membangunkan gadis itu dan memintanya pergi. Di sini, kita mengetahui bahwa Truman adalah seorang pengusaha yang sedang berjuang mendapatkan klien dengan cara mengadakan pesta kecil di tempat tinggalnya. Selain sering mengadakan pesta, Truman juga ternyata hobi flexing dengan sering membeli mobil mewah yang semata-mata ia gunakan untuk mengesankan kliennya. Melihat hal tersebut, Patricia pun marah dan mencoba memberitahu Truman bahwa mereka saat ini sedang memiliki banyak hutang untuk dibayar. Dia bahkan ingin bekerja paruh waktu, tetapi Truman melarangnya. Di adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan seorang pengusaha kaya bernama Alex, istrinya Marina, putra mereka Robbie, dan pembantu bernama Belle. Alex dan Marina begitu sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak dapat menyediakan waktu untuk anaknya. Suatu hari, Belle mengingatkan mereka tentang ulang tahun putra mereka. Tetapi pasangan yang sibuk itu hanya memintanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun atas nama mereka. Robbie yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka menjadi sedih. Untungnya, Belle menghiburnya dengan memberinya kejutan berupa kue beserta kado ulang tahun. Kembali ke Truman yang saat ini sedang mengundang kliennya yang bernama Mr. Mason untuk makan malam di rumahnya. Dia berniat menyegel kesepakatan dengannya secepat mungkin, tetapi Mason tidak begitu peduli dan malah terpukau dengan kecantikan Patricia. Mason kemudian mencoba menyentuh Patricia dengan penuh nafsu, menyebabkan Patricia tidak nyaman dan pergi. Dia kemudian memberitahu suaminya tentang kejadian itu. Namun anehnya, Truman malah memintanya untuk menurut saja pada kemauan Mason, karena Truman sebelumnya sudah diiming-imingi kesepakatan olehnya. Hal ini pun membuat Patricia tidak memiliki pilihan lain. Dia pun membiarkan Mason menikmati tempe legitnya. Keesokan paginya, Truman tiba di kantor dan bertemu dengan Alex. Di sini, sang bos juga memberitahu bahwa dia telah memutuskan untuk menyuruh Truman memberikan kesepakatan kerjanya dengan Mason kepada Alex. Truman pun tidak terima dan mencoba membujuk bosnya. Tetapi bosnya mengklaim bahwa Alex lebih terkenal di industri ini dan merupakan tambahan yang lebih baik untuk perusahaan ini daripada Truman. Truman di sisi lain sangat sakit hati. Keesokan harinya, Truman bersiap untuk pergi ke kantor. Saat tiba, dia pun langsung masuk ke ruangannya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tukang bersih-bersih pun mendengar suara tembakan dan bergegas untuk memeriksa ruangan, dan dia terkaget-kaget sampai cepirit dikit saat melihat Truman sudah tidak bernyawa. Berita itu pun segera disampaikan ke Patricia, yang mana membuatnya sangat hancur. Beberapa hari kemudian, Patricia mengunjungi kantor suaminya dan bertemu dengan bosnya. Dia bertanya tentang asuransi atas nama suaminya. Tetapi, sang bos dengan dingin menjawab bahwa asuransi itu tidak valid karena Truman meninggal dengan cara bunuh diri. Patricia pun meminta izin untuk pergi ke ruangan suaminya dan mengambil barang-barangnya. Di sini, dia mencoba mencari informasi penting tentang Alex di komputer dan berniat untuk membalas dendam atas kematian suaminya. Korban pertama Patricia adalah Mason, yang Patricia datangi dan tidak segan-segan menembaknya di siang bolong. Selanjutnya, berbekal informasi yang ia dapat sebelumnya tentang Alex, Patricia mencoba mendekati putranya, Robbie. Patricia pun mencari informasi tentang di mana Robbie bersekolah, dan ketika dia mendapatkan kop surat sekolah tersebut, dia langsung memanfaatkannya dengan menulis surat kepada orang tua Robbie, menekankan perlunya seorang guru les untuk memastikan kesuksesan akademik Robbie. Keesokan harinya, Patricia menerima telepon dari Marina yang menyuruhnya datang ke rumah. Patricia pun menyamarkan identitasnya dan mengunjungi kediaman Alex. Setibanya dia di sana, Robbie langsung terpesona oleh kecantikannya dan menginginkan Patricia sebagai guru lesnya. Marina kemudian menanyakan tentang kemungkinan tanggal untuk memulai les. Dan Patricia pun menjawab bahwa ia akan memerlukan beberapa hari lagi karena rumahnya saat ini sedang direnovasi. Mendengar hal tersebut, Robbie pun memberitahu Patricia untuk tinggal saja di wisma belakang rumah mereka, di mana Alex dan Marina pun setuju dan menawarkan wisma kepada Patricia.
Hari demi hari berlalu, Patricia mulai akrab dengan Marina dan tahu lebih banyak tentang informasi dari keluarga tersebut. Patricia juga mengetahui bahwa Marina ternyata memiliki kecanduan pil untuk mengatasi kecemasannya. Berbekal pengetahuan ini, dia mulai menggunakan ini sebagai alat untuk membuat Marina semakin kacau dengan menambahkan narkotika ke kopi dan anggur Marina, yang mana secara bertahap memperburuk kesehatannya. Suatu malam, Robbie sedang bermain basket di halaman belakang saat dia melihat Patricia sedang mengganti pakaiannya. Dia pun mulai mengintip Patricia melalui jendelanya. Patricia menyadari hal ini, tetapi dia malah membiarkannya saja. Saat Toby sedang asik dan semakin tegang, tiba-tiba saja Belle datang memergokinya dan menegurnya. Keesokan harinya, Belle mengambil cuti sehari dari pekerjaannya dan pulang ke rumah. Alex dan Marina juga sedang sibuk dengan pekerjaan mereka, yang mana hal ini membuat Robbie sendirian di rumah. Patricia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi kamar Robbie dan memperingatkannya agar tidak mengintipnya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika Robbie ingin melihat sesuatu, dia hanya perlu meminta dan mendatanginya di Wisma. Dan di malam harinya, Robbie pun langsung satset dan berkunjung ke Wisma Patricia. Di sini, Patricia pun langsung menggoda Robbie dan keduanya pun bertukar keringat. Selanjutnya, merasa bahwa Belle kemungkinan mengganggu rencana balas dendamnya, Patricia memutuskan untuk menyingkirkan wanita tua itu. Tepatnya ketika Belle sedang mengurus cucian, Patricia diam-diam memasuki rumah dan berjalan ke ruang bawah tanah. Dia membuat jebakan menggunakan kabel tipis dan melepaskan bola lampu agar ruangan menjadi gelap. Beberapa waktu kemudian, Belle turun dari tangga dan dia tersandung kabel yang kemudian membuatnya terjatuh dan meninggoy seketika. Sore harinya, Robbie pulang dari sekolah dan langsung mencari Patricia untuk menunjukkan nilainya yang secara mengejutkan meningkat. Patricia pun dengan senang hati memberikan tempe legitnya sebagai hadiah. Tak lama kemudian, Marina pulang kerja dan memanggil-manggil Belle. Dia pun pergi untuk mencarinya di ruang bawah tanah dan terkaget-kaget saat dia menemukan tubuh Belle tidak bernyawa. Pihak berwenang pun datang untuk menangani jenazah Belle, sementara Marina mencoba ditenangkan oleh Robbie dan Patricia. Malam itu, Patricia kemudian mencoba mendekati Alex yang sedang bermain biliar untuk menghilangkan stresnya. Dia berjalan mendekatinya dan mencoba merayunya, memastikan untuk membantunya rileks. Dia kemudian membungkuk di dekat meja biliar, membuat Alex pun sakne dan langsung saja menyodok-nyodokkan lontongnya pada Patricia secara membabi buta. Hal ini terlihat oleh Robbie melalui jendela. Keesokan harinya, Patricia mendatangi kamar Robbie dan meminta maaf atas apa yang dia saksikan semalam. Dia dengan licik menyatakan bahwa Alex memaksanya untuk melakukan hal tersebut, yang mana hal ini dipercayai oleh Robbie dan membuatnya semakin membenci ayahnya. Selanjutnya, Patricia pun mendatangi Marina dengan kopi yang sudah ia campurkan dengan obat-obatan. Di sini, Patricia memberitahu Marina bahwa dia akan segera pergi dari Wisma karena rumahnya sudah selesai direnovasi. Malam itu, Robbie pun mengunjungi kamar Patricia untuk mengucapkan selamat tinggal karena kebetulan dia juga akan berangkat ke universitas barunya dan akan tinggal di kos-kosan. Namun sebelum itu, keduanya kembali terlibat dalam pertempuran penuh gairah. Beberapa hari berlalu, sebelum berangkat ke kantor, Alex secara tidak sengaja melihat nomor mobil Patricia dan teringat bahwa dia pernah melihat mobil serupa yang dikemudikan oleh Truman. Setelah sampai di kantor, dia pun menyelidiki barang-barang Truman yang tersisa dan menemukan foto Truman beserta Patricia. Dia kemudian pergi menemui bosnya dan akhirnya dia pun tahu bahwa Patricia ternyata adalah istri dari Truman. Hal ini membuat Alex panik. Dia kemudian mencoba menghubungi Marina. Ketika dia gagal untuk terhubung dengannya, dia mencoba menghubungi polisi dan kemudian bergegas untuk pulang. Sementara itu di rumah, ternyata Marina sedang diserang oleh Patricia. Dia mengikat Marina di kasurnya dan memaksanya menelan pil. Tapi saat dia akan menghabisi wanita malang itu, Alex datang tepat pada waktunya dan mencegah Patricia membunuh istrinya. Karena sudah terlanjur ketahuan, Patricia pun akhirnya mengakui semua tindakannya, termasuk hubungannya dengan putra mereka. Hal ini membuat marah Alex, yang kemudian mendorong Patricia keluar dari jendela. Setelah beberapa saat, polisi tiba di tempat kejadian, namun Patricia tampaknya sudah melarikan diri. Malam harinya,
Alex dan Marina mencoba menelpon putra mereka dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Dan setelah menutup telepon, Robbie kembali ke tempat tidurnya, di mana Patricia sudah menunggunya. Mereka kemudian mematikan lampu sebelum akhirnya kembali bertukar keringat. Dan di sini, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.